Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar sekitar jam 4 pagi. Suci terbangun dari tidurnya. Tampak rambutnya yang acak-acakan, dan ia tampak terlihat letih. Suci hanya mengenakan selimut yang menutupi tubuhnya. Ia merasakan seluruh tubuhnya terasa pegal semua. Ia masih terbengong di atas ranjangnya. Ia masih teringat malam itu kala ia harus melayani nafsu Raja Jin Kodok sebagai bagian dari syarat pesugihan yang ia jalani. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan ngilu. Tiba-tiba Suci merasakan hal yang aneh yang tersenggol tangannya. Kemudian ia pun menoleh ke arah tangannya, dan betapa kaget dia saat melihat apa yang ada di depannya. Ya, sebumbu uang dan perhiasan bertebaran di sekitarnya. Suci mengusap-usap kedua matanya, seolah-olah ia tak percaya apa yang dilihatnya. Dan memang apa yang ia lihat adalah setumpukan uang dan perhiasan emas yang banyak sekali. Ternyata benar, pesugihan yang ia jalani memang sangat luar biasa. Uang dan perhiasan datang dengan sendirinya. Dalam hatinya, ia berpikir kalau ini yang akan membuat ia cepat kaya. Ia pun berteriak-teriak memanggil suaminya. Mas, Mas. Joko, yang masih tertidur pulas di depan TV, kaget terbangun mendengar teriakan dari istrinya. Ia pun lantas bergegas melangkah menuju ke kamar. Saat pintu kamar terbuka, Joko tak kalah kagetnya. Ia melihat
istrinya lagi memegang uang yang banyak dan perhiasan emas. Tampak uang tumpukan berserakan dan emas yang berkilauan bertebaran di atas ranjang tidurnya. Mas, kita kaya, kata Suci kepada suaminya. Iya dek, kita kaya, hahaha, teriak Joko sambil tertawa dan mengambil uang serta emas yang berserakan. Kita tidak akan kekurangan lagi. Joko dan Rini tampak sangat senang mendapatkan uang yang sangat banyak dan perhiasan emas yang cukup banyak. Mereka tidak menyangka betapa banyak uang dan perhiasan yang didapatkan dari hasil pesugihan kodok hijau itu. Mereka berdua kemudian menyimpan uang dan perhiasan tersebut ke dalam sebuah kotak yang ditaruh di dalam lemari pakaian mereka. Joko dan Suci mengambil beberapa lembar uang yang rencananya mau mereka belanjakan ke pasar. Setelah mereka mandi dan sarapan pagi, mereka berdua segera bergegas pergi ke pasar. Saat sampai di pasar, Joko dan Suci segera membeli barang-barang yang mereka ingini. Saat itu, mereka membeli kulkas, TV, kompor, panci, dan lain-lain sebagainya. Ternyata mereka kali ini borong dagangan, sampai-sampai harus dimuat di mobil. Mereka menyewa sebuah mobil pickup untuk mengangkut barang-barangnya. Dan saat itu, Pak Yanto lah yang mobilnya disewa Mas Joko. Setelah selesai berbelanja, mereka berdua pun segera pulang. Tampak satu mobil penuh barang yang mereka beli. Sesampai di rumah Joko, Pak Yanto dan kenaknya kemudian menurunkan semua barang-barang dan dibawa masuk ke dalam rumah Joko. Setelah rampung menurunkan barang-barang semua, Joko kemudian membayar uang sewa mobil kepada Pak Yanto. Kemudian Pak Yanto pun beranjak pulang. Joko dan Suci kemudian duduk-duduk santai di depan TV sambil memandang barang-barang mereka. Hari demi hari pun mulai berlalu. Tak terasa, kekayaan Joko dan Suci semakin bertambah. Kali ini mereka berniat membeli mobil. Pagi itu, ia pun berangkat ke showroom mobil, memilih-milih mobil yang mereka sukai. Setelah dirasa cocok apa yang mereka pilih, kemudian Joko segera membayar mobil tersebut. Tak lupa, ia juga membeli sebuah sepeda motor buat anaknya. Joko dan Suci kemudian segera pulang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, tampak sebuah mobil baru dan motor baru diantar petugas showroom ke rumahnya. Mereka berdua sangat senang, karena sekarang mereka menjadi orang kaya di desanya. Rumah mereka yang dulunya kecil, sekarang sudah berubah menjadi rumah gedongan yang megah. Ya, wajar kan uang dari pesugihan. Sekarang mereka malah mempunyai pembantu 2 orang yang mengurus rumah mereka. Sekarang hidup mereka serba kecukupan dan malah berlebih. Namun semua itu mereka dapatkan dengan jalan pintas dan bertentangan dengan ajaran agama. Setiap 40 hari sekali, Suci harus rela melayani Raja Jin Kodok Hijau di dalam kamarnya. Sebuah syarat yang harus dibayar
sebagai ganti uang dan kekayaan yang diberikan oleh Raja Jin Koto Ijo. Begitulah, setiap Suci habis melayani Raja Jin Koto Ijo, maka setelah itu pula juga muncul uang dan perhiasan emas yang jumlahnya banyak sekali dan akan bertebaran di sekitar tempat tidurnya. Uang yang selama ini telah ia terima dan membuatnya menjadi orang kaya raya, sampai-sampai saking kayanya, sekarang kalau mereka ingin memberi sesuatu, tinggal menelepon dan mentransfer uang. Perabot rumah pun sampai penuh di rumah mereka. Di balik kekayaan mereka, sebenarnya banyak tetangga yang merasa ada yang aneh dengan kekayaan mereka yang begitu cepat dan mudah. Kabar kalau Joko dan Suci pakai pesugihan sudah banyak dibicarakan warga sekitarnya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam di mana Raja Jin Koto Ijo akan datang dan meminta jatah kepada Suci. Kala itu, seperti biasa, sesajen dan syarat-syarat yang lainnya sudah siap di dalam kamar. Dan Joko, seperti biasa, ia tidur di depan TV, karena ia tahu kalau malam itu malamnya Raja Jin Koto Ijo dengan istrinya. Malam pun semakin larut, dan seperti biasa, muncullah Raja Jin Koto Ijo di kamar Suci. Tampak saat itu Suci tengah duduk di depan meja rias dan hanya mengenakan baju tidurnya. Tiba-tiba ia merasakan ada sentuhan tangan yang menyentuh pundaknya dan membelai rambutnya. Saat ia menoleh, tampak seorang pemuda tampan berdiri di belakangnya. Suci pun segera berdiri dan sosok pemuda tersebut yang tak lain adalah Raja Jin Koto Ijo segera memeluknya dan di sisi lain, ternyata pembantu Suci yang bernama Mbak Surip masih ada di dapur menyelesaikan kerjanya. Setelah selesai, ia pun melangkah menuju ke ruang tamu hendak mengunci pintu depan. Saat ia melangkah melewati kamar majikannya, ia sontak kaget saat ia melihat pintu kamar yang tidak terkunci. Pintu kamar itu agak terbuka sedikit. Mbak Surip kaget dan tidak percaya saat ia melihat seseorang tinggi besar berwarna hijau, berambut gondrong, tengah berada di kamar majikannya berduaan. Saat itu, tubuh Mbak Surip gemetaran ketakutan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.